Yuk mari kita benar-benar siapkan hati kita. Mari kita just fokus. Kita siapkan hati kita untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyembah-Mu Bapa. Let's sing this song together. Terima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Sekali lagi kami katakan, betapa hatiku kami berterima kasih. Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku.
Lebih semangat buat Tuhan kita, amin? Oke. Ya kita beri tas kanan kiri, mungkin kalau namaste juga bisa. Come on, just worship God. Oke, let's go. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Mari kita siapkan hati.
seperti yang tadi David bilang ya. Ya kita boleh celebrate the Christmas, it's okay. Tapi mari kita bukan hanya merayakan, tapi benar-benar kita menghayati, di mana dengan seluruh hidup kita, apapun yang kita lakukan, pekerjaan kita, pelayanan kita, mari kita benar-benar memberikan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Melalui lagu ini juga, di mana Tuhan benar-benar Allah yang setia. Terkadang kitanya yang tidak setia gitu, Mas. Dimana kita kayak sibuk dengan kehidupan kita pribadi, mungkin kita sibuk sampai kita benar-benar maka tidak ada waktu untuk Tuhan. Mari kita benar-benar siapkan hati kita. Thank you, Jesus Christ. Bersama kami katakan, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Terima kasih Tuhan, Kau menjadikanku serupa gambaran yang berharga di matamu. Kami katakan, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku.
Just worship God. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah dalam hati kasihmu tiada luasnya sampai kini ku akui kasihmu tiada luasnya ku akui dalam hati kasihmu Tuhan tiada luas sampai kini ku akui kasihmu tiada luasnya. Kasihmu tiada luasnya. Ku akui kasihmu tiada Haleluya, 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 haleluya. Mari kita bersyukur, mari kita mengagumi kasih Tuhan yang tiada duanya. Dan kadang-kadang kita menganggap atau merasakan karena banyak hal yang kita lihat bahwa di dalam diri kita atau dalam hidup kita ada banyak hal yang cukup baik sehingga kita sulit mengagumi kasih Tuhan. Tetapi kalau kita menyadari bahwa kita adalah tidak ada seorang pun di antara kita yang benar-benar tidak berdosa, tidak ada dosa. Kita semua telah jatuh di dalam dosa. Sebaik apapun keadaan kita secara fisik, secara sosial, secara ekonomi, tetapi sesungguhnya setiap kita manusia yang berdosa. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah jatuh di dalam dosa. Kita tahu itu, tetapi oleh karena kasih Tuhan, maka Dia mengutus anaknya buat kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur untuk itu. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan buat hari yang Tuhan jadikan bagi kami ya Tuhan. Semakin lama kami hidup di muka bumi ini, semakin kami sadar bahwa sesungguhnya kami adalah manusia yang sulit berubah. Kami manusia yang cenderung untuk mengikuti keinginan-keinginan kami yang sesaat. Dan kadang-kadang kami secara menuntut kepada Tuhan,
Kami menginginkan berkat, kami menginginkan kemurahan, kami menginginkan untuk kami beroleh kesempatan untuk masuk di dalam kerajaan surga. Tetapi sesungguhnya ya Tuhan, sesungguhnya seberapa yang kami bisa lakukan tidak banyak ya Tuhan. Rasanya tidak fair, rasanya tidak adil. Kami menuntut yang baik dari Tuhan, tetapi apa yang kami lakukan untuk Tuhan? Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur sebab Engkau tetap sabar kepada kami, Engkau tetap setia kepada kami Tuhan. Dan kalau hari ini kami boleh bersama-sama merayakan Christmas Natal, kami berdoa supaya Tuhan Engkau menyampaikan pesan-Mu kepada kami dengan sungguh-sungguh, dan buat hati kami terbuka ya Tuhan, jelas melihat secara transparan di hadapan Tuhan. Engkau bukakan hidup kami, Engkau pakai hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Dan kami bersyukur buat setiap yang hadir pagi hari ini, karena kami percaya bukanlah kebetulan kalau kami bersama-sama pada pagi hari ini. Demi nama Yesus kami mengucap syukur dan siap dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku, dan saya tidak akan panjang lebar karena nanti kita juga akan ada performers dari anak-anak. Please, saya persilahkan untuk Pak Jeffrey melayani, menyampaikan firman Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berkumpul di tempat ini untuk kita menjalankan ibadah kita sebagai wujud bahwa kita mau terus bersekutu dengan Allah. Dan bukan hanya bersekutu dengan Allah, namun kita juga mau bersekutu sesama dengan saudara-saudara kita di tempat ini sebagai anggota keluarga di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan ketiga mungkin saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Dan tema yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini yaitu tentang perfect gift. Dan ayat yang diberikan adalah di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Namun saya menambahkan juga sampai ayat yang ke-17. Kita membaca kedua ayat tersebut, dan nanti ada ayat-ayat pendukung yang akan saya share bagi kita semuanya, untuk kita bisa bersama-sama bagaimana kita memaknai Natal di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara. Demikianlah apa yang tercatat di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yaitu kosmos, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, yaitu kosmos, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bicara tentang kosmos sebagai objek dari kasih Allah, ada tiga fakta yang mungkin kita bisa tarik ke belakang sebelum Yohanes 3 ayat 16 untuk kita pahami bersama-sama, yaitu tiga fakta mengenai kosmos. Fakta yang pertama adalah Allah menciptakan kosmos dengan cinta, Bapak Ibu Saudara. Allah menciptakan segala sesuatu dengan cinta. Fakta yang kedua, Allah ada di dalam kosmos, Allah ada di dalam dunia. Dan fakta yang ketiga, ketika Allah menciptakannya, Ia ada di dalamnya, Ia datang kepada ciptaannya. Fakta yang ketiga menunjukkan bahwa kosmos menolak cinta Allah. Dan ini yang kita dapat temukan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-10, di mana
di dalam Yohanes pasal 1 di sana dikatakan ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Artinya dunia diciptakan, kosmos diciptakan dengan cinta. Bukan karena Allah kurang pekerjaan sehingga ia melakukan penciptaan, tetapi justru Allah melakukan penciptaan karena ia memiliki cinta. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Allah ada di dalam kosmos. Pada bagian yang pertama dikatakan ia telah datang ke dalam dunia. Ia datang menghampiri dunia. Bahkan ia datang untuk tinggal diam bersama dengan ciptaannya. Tujuannya untuk apa? Agar ciptaannya mengalami fellowship dengan Allah. Mengalami fellowship dengan Allah. Melalui fellowship dengan Allah, malah di dalam Kristus yang berinkarnasi, yang mana kita rayakan pada bulan ini, Bapak Saudara, sehingga melalui persekutuan kita dengan Allah, kita juga membangun persekutuan, relasi yang harmonis dengan yang lain. Dan yang ketiga, fakta yang ketiga, di dalam frase di dalam Yohanes 1 ayat ke-10, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dengan kata lain, Allah telah membuka dirinya. Yang pertama, Allah menciptakannya dengan cinta, dan Allah membuka dirinya agar ciptaannya manusia hidup di dalam Dia, dengan memberi ruang kepada kita untuk terus berjalan bersama dengan Dia, tetapi ciptaannya menolak untuk mengenal Dia. Dengan kata lain, ciptaannya dengan sadar tidak mau menerima the perfect gift. Ciptaannya secara sadar menolak untuk menerima cinta itu sendiri. Ada hal yang menarik di sini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam ayat yang menjadi tema dasar kita, yaitu Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya Allah mencintai dunia ini tanpa batas. Tetapi tidak ketika kita membaca bagian yang lain di dalam Alkitab kita, yang ditulis oleh penulis yang sama, yaitu penulis Injil Yohanes dan penulis surat 1 Yohanes. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, di sana justru Yohanes berbicara yang berbeda. Dikatakan janganlah kamu mengasihi dunia, dengan menggunakan kata kosmos di sana, dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Seolah-olah di dalam bagian ini, di dalam Injil Yohanes, Yohanes mengutip, menyatakan bahwa Allah mengasihi dunia, tetapi di sisi yang lain, di dalam tulisannya yang lain, Yohanes mengatakan jangan mengasihi dunia. Seolah-olah ini sesuatu yang bertolak belakang, Bapak Ibu Saudara. Namun jika kita telusuri lebih mendalam dan merenungkannya bersama-sama pada pagi hari ini, bahwa apa yang dicatat oleh Yohanes dalam Injil Yohanes dan di dalam surat Yohanes sebetulnya tidak bertolak belakang, Bapak Ibu Saudara. Justru sebenarnya ini adalah sebuah nasihat bagi kita. Allah mencintai dunia. Allah begitu menyayangi kosmos. Tetapi di bagian yang lain Yohanes mengatakan jangan mengasihi kosmos. Ini adalah sebuah nasihat bagi kita untuk tidak mencintai dunia. Adalah nasihat untuk tidak menjadi kelompok yang menolak anugerah kehadiran Kristus. Nasihat untuk tidak mencintai dunia adalah nasihat untuk tidak
menjadi kelompok yang menolak anugerah kehadiran Kristus. Karena kehadiran Kristus itu sendiri adalah suatu gift yang terbesar, yang mana kalau kita membaca di dalam surat Yohanes itu sendiri, orang-orang yang menolak anugerah Kristus, anugerah kehadiran Kristus, adalah orang-orang yang hidup di dalam kebencian. Orang-orang yang tidak ramah terhadap yang lain. Bahkan di dalam ayat selanjutnya, di dalam 1 Yohanes pasal 2, sesudah pasal ayat 15 di sana, Yohanes berbicara tentang antikris. Siapa antikris? Yaitu mereka yang tidak ramah terhadap yang lain. Mereka yang menolak untuk menunjukkan kasih terhadap yang lain. Mereka tidak menjalankan ajaran Kristus. Ajaran Kristus yang utama dan terutama adalah hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih artinya menunjukkan keramahan terhadap yang lain. Menerima yang lain bukan dengan kebencian. Menerima yang lain adalah kita mau bersekutu untuk hidup harmonis. Dan di dalam surat yang sama, di dalam surat 1 Yohanes, di dalam ayat-ayat selanjutnya ia berbicara tentang kisah Kain dan Habil, di mana Kain membunuh adiknya. Ia melihat adiknya sebagai rival yang harus disingkirkan. Dia tidak melihat adiknya sebagai teman seperjuangan di dalam ziarah iman di muka bumi ini. Ia tidak menunjukkan keramahan terhadap adiknya. Ia tidak menerima adiknya dengan keramahan, tetapi ia menerima adiknya dengan kemarahan agar dia disingkirkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini tema tentang perfect gift, dan saya memberikan subjudul dari tema ini, yaitu memaknai Natal dalam keseharian kita. Saya ingin mengajak kita semuanya untuk merenungkan dan memaknai Natal di dalam keseharian kita dengan mengingat atau merenungkan sebuah drama tentang kelahiran Kristus. Drama kelahiran Kristus yang saya angkat di sini, yang untuk mendukung ayat utama kita, yaitu di dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Di sini kita membayangkan bagaimana Allah yang besar memberikan anaknya yang tunggal karena ia mencintai dunia ini. Dan di dalam drama kelahiran itu sendiri, di sana dicatat proses kelahiran. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7, di sana dikatakan, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea. Dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkannya bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan,
karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita membaca ayat-ayat ini mengenai drama kelahiran Kristus, tentu pada waktu Yusuf mengajak tunangannya untuk pergi ke Bethlehem, mereka tentu melewati atau melakukan perjalanan yang cukup panjang. Sudah jauh kendaraan yang mungkin maksudnya kendaraan yang mereka tumpangi tidak seperti sekarang. Dan Maria sedang mengandung hamil tua, Bapak Ibu Saudara. Tentu ini adalah sebuah perjalanan yang cukup menyusahkan. Dan ketika mereka berjalan sampai di Bethlehem, ketika mereka datang ke Bethlehem, semua orang datang berkumpul di Bethlehem untuk mendaftarkan diri, karena mereka mungkin perjalanannya agak lambat. Ketika mereka tiba di Bethlehem, mereka menjumpai tidak ada lagi tempat bagi mereka. Namun yang menarik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita semuanya untuk melihat bagaimana sang pemilik penginapan itu sendiri. Sang pemilik penginapan, ia membuka rumahnya walaupun sudah penuh. Rumahnya sudah penuh karena ada banyak tamu yang tinggal di tempatnya. Di mana-mana sudah tidak ada tempat yang kosong bagi mereka untuk Yusuf, Maria, dan bayi Kristus yang akan lahir. Dan yang menarik di sini, kata penginapan itu sendiri diambil dari kata luma, yaitu guest house atau guest room, Bapak Ibu Saudara. Dan penginapan itu sendiri di dalam Lukas pasal 22 ayat 11, untuk memberikan suatu indikasi bahwa sebetulnya Yusuf dan Maria tidak tinggal di kandang domba, dan bayi Yesus tidak dilahirkan di kandang domba. Tetapi justru sebenarnya bayi Yesus sebetulnya lahir di dalam sebuah rumah, tetapi bukan di rumah yang menjadi tempat untuk orang-orang bisa menginap, tetapi di rumah bagian bawah, Bapak Ibu Saudara, di mana pemilik rumah itu sendiri berusaha untuk lantai dasarnya dijadikan tempat agar Yusuf dan Maria dapat menginap di sana. Di dalam Lukas pasal 22 dikatakan di sana, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruang tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah. Ayat 12, lalu orang itu menunjukkan kepadanya sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Jika kita melihat, Bapak Ibu Saudara, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, di sana dikatakan, and say to the master of the house, the teacher says to you, where is the guest room? Yaitu dia menggunakan kata luma di sana, guest room. Pemilik penginapan, pemilik rumah itu sendiri, di manakah Yesus bisa bersama-sama dengan murid-muridnya untuk merayakan Paskah di sana. Dan kata yang sama pun juga ketika Yesus lahir di rumah. Jadi kata penginapan sebetulnya guest room itu sendiri adalah ruangan atas. Dan ruangan atas itu sudah penuh orang. Dan tidak memungkinkan bagi Yusuf dan Maria untuk tinggal di ruangan atas, di ruangan atau di kamar-kamar tamu. Dan satu-satunya solusi yang diberikan oleh pemilik rumah itu sendiri adalah ia membuka lantai satunya untuk
Maria dan Yusuf bisa istirahat, dan di sanalah Kristus lahir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dapat kita petik di dalam respon pemilik rumah itu, pemilik penginapan itu? Di sana kita melihat sang pemilik rumah, walaupun rumah bagian atasnya sudah penuh, ia tetap menyambut Yusuf dan Maria serta bayi Kristus dengan membuka rumahnya agar Yusuf, Maria, dan Kristus yang akan lahir dapat menginap di tempat yang layak. Jika kita merenungkan dan memaknai Natal, Bapak Ibu Saudara, Natal, jika kita lihat di sini, Natal adalah momen di mana Allah membuka dirinya bagi semua ciptaan yang berdosa. Natal adalah momen di mana Allah menunjukkan keramahannya terhadap manusia berdosa. Ia datang ke dalam rumah, ia yang berinisiatif di sana. Natal berarti Allah menunjukkan keramahannya lewat pemberian anaknya yang tunggal, yaitu Kristus. Ia menunjukkan keramahannya. Natal berarti, jika kita melihat di sini, dari sang pemilik rumah itu sendiri, di mana Kristus lahir. Natal berarti Allah percaya bahwa semua manusia bisa diharapkan untuk menunjukkan keramah tamahannya kepada sesama. Jika kita melihat Natal sebagai momen di mana Allah menunjukkan keramahannya, ia membuka dirinya untuk membangun kembali relasi Allah dengan ciptaannya. Allah mau berdamai dengan ciptaannya. Dan kita melihat di sini, jika kita melihat Injil Lukas dari kacamata keramah tamahan di sana, tulisan Injil Lukas di sana kita melihat bagaimana Allah menunjukkan keramahannya kepada ciptaan. Salah satu peristiwa ketika Yesus dikerumuni oleh orang banyak, Sakeus ingin melihat orang seperti apakah Yesus itu. Ia naik ke pohon dan Yesus berkata kepada Sakeus, "Sakeus, turun, aku mau makan di rumahmu." Ketika makan bersama itu sebagai tanda, sebagai simbol perayaan rekonsiliasi, Bapak Ibu Saudara. Dan Yesus mau makan bersama. Yesus menunjukkan dia adalah Allah yang menunjukkan keramahannya kepada manusia berdosa. Dan apa yang terjadi? Setelah Yesus makan di rumah Sakeus, Sakeus berkata, "Aku mau mengembalikan semua uang yang kuperas dari orang-orang yang membayar pajak. Aku mau menunjukkan keramahannya." Nah, kita lihat di sini, ketika Kristus menunjukkan keramahannya kepada ciptaannya yang berdosa, maka Allah juga mempercayai kita sebagai ciptaannya. Dan Allah memiliki harapan bahwa manusia, kita, gerejanya, harus tetap membuka diri bagi yang lain. Harus memberi ruang, menunjukkan keramahannya kepada yang lain. Inilah cara kita memaknai Natal di dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu menunjukkan keramah tamahan kita kepada mereka yang berbeda dengan kita, kepada orang lain, menunjukkan keramahan terhadap sesama kita. Natal, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi momen Allah percaya kepada kita ketika Ia memberikan perfect gift itu kepada kita dan kita menerimanya.
Artinya Allah mempercayakan kepada kita agar kita juga dapat membagikan kasih itu kepada yang lain. Seorang profesor Indonesia, teolog Indonesia, namanya Joas Adi Prasetya, dia mengatakan begini: di rumah tempat Yesus lahir, keramah tamahan ilahi dan keramah tamahan manusiawi itu bertemu. Jadi keramahan ilahi, Allah datang, ia berinisiatif datang ke dalam ciptaannya. Dan di sana kita bisa melihat bagaimana keramah tamahan pemilik rumah itu sendiri menerima orang asing itu sendiri untuk tinggal di rumahnya. Keramah tamahan pada peristiwa Natal ditunjukkan pada sikap menerima kehadiran Yesus serta memberi tempat bagi Yusuf dan Maria yang tidak mendapatkan tempat tinggal. Bagaimana kita memaknai Natal? Yang pertama, menyadari bahwa kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, melainkan untuk Allah dan sesama kita. Yang kedua, manusia adalah berharga dan juga dihargai oleh Allah. Yang ketiga, manusia dalam keberhargaannya juga pada saat yang sama adalah berdosa. Dan walaupun manusia berdosa, ia berkenan datang menghampiri kita. Ia menunjukkan keramahannya kepada kita. Pada waktu kita gagal, Allah tidak datang menampar kita dan menendang kita. Pada waktu kita gagal, ia datang memeluk kita. Ia merangkul kita dan mengatakan, bangunlah dan berjalanlah. Yang terakhir, memaknai Natal, menyadari bahwa semua yang ada pada kita merupakan milik Allah. Kita dipercayakan untuk mengelolanya. Allah memberikan kasih kepada kita, dan kasih itu bukan milik kita. Kita diberikan kasih oleh Allah agar kita juga bisa dapat berbagi kasih kepada yang lain. Allah kerap kali telah dikhianati, tetapi Allah tetap menunjukkan kasih. Saya ingin mengakhiri khotbah saya dengan sebuah goresan puisi dari seorang teman yang sedang studi teologi di Amerika, namanya Isabella. Ia menulis judul puisi tentang Tuhan itu tidak normal di dalam perenungannya. Dia mengatakan Tuhan itu tidak normal. Ia adalah laki-laki dan adalah perempuan, dan bukan juga laki-laki dan perempuan. Tuhan itu tidak normal. Ia adalah sahabat sekaligus orang asing, sangat dekat dan rekat, tetapi tak mampu dikenal. Tuhan itu tidak normal. Ia bersuka cita bersama yang senang hatinya, pun menangis dengan yang hancur hatinya. Tuhan itu tidak normal. Ia mencintai burung-burung kecil yang tidak pernah memberi uang persembahan, dan tetap mencintai orang yang melakukan kejahatan. Tuhan itu tidak normal. Ia hadir dalam tubuh orang-orang yang tidur dalam kolong jembatan. Ia hadir dalam tubuh para pekerja seks yang bekerja di pinggiran rel kereta dalam gelap malam. Tuhan tidak normal. Ia berkata-kata sekaligus diam. Ia hanya mampu mencinta dan tak mampu mendendam. Tuhan itu tidak normal.
Ia mengajakku berdansa, padahal kakiku patah. Tuhan, itu tidak normal. Di dalam perenungan seorang teman ini, Allah hanya mampu, yang salah satu kalimat di dalam puisi itu, Allah hanya mampu mencintai, tetapi tidak mampu mendendam. Artinya Allah senantiasa memberi ruang bagi kita dengan menunjukkan keramah-tamahannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan saya mengundang semuanya untuk berdiri bersama-sama dan kita merenungkan berita firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini di dalam memaknai Natal sehari-hari kita. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Kita menyanyikan lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih atas keramah tamahan Allah dalam hidup kita. Haleluya. Ketika kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah, ini bukan soal nominal, tetapi bagaimana kita meresponi pemberian Allah dalam hidup kita, meresponi keramahan Allah di dalam hidup kita, dan kita mau menjadi alatnya Allah untuk menunjukkan keramahan terhadap yang lain. Tidak ada kebencian. Kita adalah gereja Allah, yang mana Allah diam bersama dengan kita, dan kita dipanggil oleh Allah untuk menjadi mitranya Allah di dalam menerima mereka yang lain, agar mereka juga mendapatkan
keuntungan dari keramahan Allah. Mari kita memaknai Natal di dalam sikap yang ramah, karena Allah telah ramah dengan kita. Allah telah berdamai dengan kita, dan kita juga turut bersama dengan Allah, berdamai dengan yang lain, bahkan berdamai dengan diri kita. Kadang kita menjadikan diri kita sebagai orang asing. Kadang kita sulit menerima diri kita, dan kita menganggap diri kita sendiri asing, Bapak Ibu Saudara. Mari kita menjadi ramah terhadap diri sendiri dan juga ramah terhadap yang lain. Kiranya Allah menolong kita agar kita menjadi kepanjangan tangan Allah di dalam menunjukkan kasih-Nya hanya di Tuhan. Haleluya. Satu ayat yang mengatakan bahwa apabila kamu memberi kepada hambaku yang terkecil, kamu telah memberi untuk Tuhan, memiutangi Tuhan. Di belakang sana ada anak-anak kecil yang akan menampilkan sebuah penampilan, dan kiranya melalui anak-anak kecil ini setiap kita juga bisa merasakan kehadiran Tuhan. Amin. Kita beri apresiasi mereka. Silakan duduk.
perjuangan melatih anak-anak ini, ya. Itu sebabnya mereka sudah direkam sebelumnya di rumah masing-masing, karena dipastikan bahwa semua lagunya bisa selesai. Karena kalau tidak, bisa terjadi kerusuhan di tengah jalan. Tapi kita bersyukur bersama, ya, kita berikan applause juga buat para mama yang sudah merekam suara mereka, yang membujuk-bujuk. Kalau saudara-saudara melihat cuplikan video pada waktu mereka direkam, saudara akan tertawa. Itu disimpan saja, karena ada yang waktu nyanyi itu berusaha suaranya ada vibe, ada vibranya gitu. Happy birthday Jesus. Itu sampai yang merekam itu tertawa terpingkal-pingkal. Tetapi kita bersyukur bersama karena ini adalah masa depan gereja ada pada mereka. Kita bersyukur. Mari saya mengundang sekali lagi kita bangkit berdiri. Kita akan sekali lagi melalui penampilan anak-anak tadi kita merenungkan cinta kasih Tuhan. Ya, kita semua pernah menjadi kecil seperti mereka. Ya, kita seperti menerima mereka. Ada yang tadi hukum, ya, jalan sendiri jatuh, kita mentertawakannya, ya. Kita menerima mereka. Ada juga yang di pojok tadi nangis, ya. Sudah dipersiapkan maminya, gitu ya. Penampilan begitu rupa, tetapi on the spot kemudian menjadi merasa tidak nyaman dan akhirnya kemudian menangis. Tadi juga ada yang sudah dibujuk bawa kado besar 2, duduk di sini, ya. Tetapi pada akhirnya mungkin merasa tidak nyaman karena menjadi pusat perhatian, yang pada akhirnya papanya turun tangan tadi, ya, maju ke depan untuk membuat anaknya nyaman. Saudara-saudara, menurut saudara, bagaimana Allah melihat saudara dan saya? Kadang-kadang kita bertingkah, kadang-kadang kita sudah dipersiapkan untuk perform sesuatu di muka dunia ini untuk menjadi anak-anak Tuhan yang membuat orang terkagum-kagum kepada Tuhan. Tetapi kadang-kadang oleh karena ketidaknyamanan kita justru bertingkah aneh. Tetapi saudara, Tuhan masih mau menyambut kita. Amin. Masih mau memaklumi kita. Dan Tuhan, seperti kita orang tua ini, seperti Tuhan melihat kita, Tuhan berpikir satu kali dia akan lebih baik lagi. Demikian juga saudara-saudara, Tuhan melihat saudara dan saya. Kadang-kadang mungkin ada orang yang merasa, kenapa dia hidupnya gak berubah-ubah, ya? Tapi Tuhan melihat saudara dan saya punya pengharapan. Sepanjang saudara-saudara terus membuka hati, membuka hubungan dengan Tuhan, Tuhan selalu punya pengharapan untuk saudara. Dan itu sebabnya saya mengajak kita menyanyi pujian ini, Silent Night, Malam Kudus. Kalau saudara membawa lilin, nanti saya minta untuk para usher menyalakan lilin yang ada di depan, dan kita menyanyikan Malam Kudus bersama-sama. Mari kita akan memberikan waktu sejenak untuk kita merenungkan bahwa Tuhan adalah Allah yang tadi disebut tidak normal, Allah yang jauh tapi pada saat yang sama dekat, Allah yang mulia, yang agung, tapi pada saat yang sama memakai tubuh-tubuh yang berdosa untuk kita bisa menyatakan cinta kasih kepada mereka. Karena Yesus pernah berkata, barang siapa memberi kepada hambaku yang paling rendah, dia telah memberi kepadaku. Mari kita mengucap syukur, kita nyanyikan Malam Kudus sungguh senyap. Malam Kudus sungguh senyap,
Anakku, anak kecil, anak kudus, anak kudus, Tuhanku, penebus semen tentera surga menyanyi merdu, bawa kabar kedatanganmu. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Aku datang ya Tuhanku, bersembahyang padamu, dan mengucap syukur, dan mengucap syukur. Saudara-saudara, sebelum kita menyanyikan bait yang terakhir, saya mengajak kita merenung betapa Tuhan begitu baik, ramah kepada kita. Kebaikan Tuhan apakah yang Tuhan nyatakan dalam waktu-waktu terakhir ini, yang Tuhan tunjukkan melalui hal-hal yang itu adalah sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Berapa waktu yang lalu ketika saya melakukan perjalanan ada di bandara, saya terburu-buru. Pada waktu itu saya mau pulang ke Surabaya, saya ada di bandara, dan saya mengeluarkan handphone dari kantong saya. Tanpa sadar KTP saya ikut keluar, jatuh, tapi saya tidak menyadarinya. Saya sudah lewat begitu saja. Tapi ada seorang pemuda berlari-lari kecil mengejar saya, dan dia memberitahu, "Pak, ini KTP-nya jatuh." Sementara saya perhatikan, dia sebenarnya sedang mendorong ibunya di kursi roda. Dia sibuk menuntun ibunya untuk masuk ke pesawat, tapi dia masih mau peduli dan mengambil KTP saya yang jatuh beberapa langkah, dan dia mengejar saya, meninggalkan ibunya yang sebenarnya juga membutuhkan kehadirannya. Itu sesuatu yang kecil, saudara-saudara. Tetapi andai kata tidak ada orang yang peduli seperti pemuda ini, dan mungkin berharap saya akan mencari-cari satpam karena saya menyadari bahwa KTP saya telah hilang, atau bahkan mungkin saya sadar KTP saya hilang pada waktu saya sudah di Surabaya. Saya melihat bahwa ini kebaikan Tuhan, kelihatannya kecil. Kalau ada orang yang peduli dengan saudara-saudara, mungkinkah Tuhan sedang ingin menyatakan, saya memperhatikanmu, saya ada untukmu. Mari kita mengucap syukur, menyanyikan bait yang ketiga, Malam Kudus, Malam Kudus. Malam kudus, sunyi dengan hati yang bersyukur, bintangmu
mengucap syukur dan mengucap syukur dan mengucap syukur. Sekali lagi, dan mengucap syukur dan mengucap syukur dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Sebuah hadiah yang sempurna, yang dibungkus dengan tubuh manusia, anak Allah yang tidak bercacat dan bercela, tetapi merelakan dirinya dibungkus di dalam tubuh manusia yang terbatas, dalam tubuh bayi yang lemah, tetapi Engkau merelakan meninggalkan kuasa-Mu yang maha besar supaya menjadi manusia dan menjadi penebus yang sempurna, karena menggantikan kemanusiaan kami. Kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. Kami mungkin sulit memahami bagaimana itu bisa terjadi, tetapi bukankah banyak hal yang kami tidak bisa pahami bagaimana itu bisa terjadi, tetapi itu ada. Dan Engkau Tuhan telah menjadi manusia seperti kami, supaya pada akhirnya setiap kami manusia beroleh keselamatan. Oleh karena Engkau menjadi penebus pengganti yang sempurna, yaitu menjadi manusia menggantikan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk itu. Dan sekali lagi kami mengucap syukur. Kami bersyukur bersama-sama, dan biarlah kami melakukan firman Tuhan, menjadi orang-orang yang terbuka dan ramah kepada orang lain, karena kami telah mengalami keramahan dan mengalami cinta kasih Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Silakan lilin bisa dimatikan, dan saya persilakan untuk Kli bisa menyampaikan pengumuman. Silakan duduk kembali. Shalom teman-teman semua. Pertama saya juga menyapa teman-teman yang secara online. Shalom. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Jeffrey buat firman yang luar biasa. Biarlah siang hari ini kita diingatkan untuk arti Natal yang sesungguhnya. Sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Namun sebenarnya kita mau berdoa dulu untuk persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman yang Kau berikan kepada kami siang hari ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu berbicara kepada kami melalui Pastor Jeffrey ya Tuhan. Biarlah kami tahu arti makna Natal yang sesungguhnya di dalam keseharian kami ya Tuhan. Biarlah kami menerapkan itu juga di dalam keseharian kami ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini berguna bagi pekerjaan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa diberikan melalui via transfer manual ya, di rekening gereja kita yang ada di slide, atau di depan kalian juga sudah ada ya Bapak Ibu. Nah, sambil sekarang teman-teman memberikan persembahan, saya ingin membacakan satu ayat di dalam Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, itu emas, kemenyan, dan ini ayat ini berbicara tentang orang Majus yang datang ke kelahiran Yesus dan mempersembahkan emas dan kemenyan. Dan biarlah kita belajar dari orang Majus ini untuk memberikan yang terbaik bagi untuk Tuhan kita. Dan untuk minggu depan ibadah seperti biasa, dan waktu ini jam 10 ya guys, bukan 10.30 lagi tapi jam 10. Jangan salah ya, jam 10 minggu depan jam 10
di tempat ini juga. Lalu hari Selasa ini akan ada war Moment of Restoration secara online jam 7:30. Dan hari Kamis ini, kalau Kamis kemarin sempat libur, Kamis ini akan ada KTB. KTB kita ada di 3 tempat, itu KTB Barat 1 dan 3, KTB Barat 2 dan KTB Timur. Nah, jamnya jam 7 atau setengah 8, sekitar jam situ. Untuk teman-teman yang mau join, bisa kontak teman-teman yang sudah join KTB atau kontak Instagram kita juga bisa. Sekian pengumuman saya berikan kepada Pak Agus atau yang tambahan pengumuman, nanti kita kan ada disediakan konsumsi ya untuk para jemaat yang sudah hadir. Kita bersyukur jemaat sudah setia untuk hadir di kebaikan Natal ini, dan nanti ada konsumsi. Nah, terus jangan pulang dulu cepet-cepet ya, nanti kan tadi sudah ambil undian tuh. Nah, nanti undiannya akan mulai dipanggil sesaat setelah kita mulai konsumsi. Kalian nyantai aja, kita semua jemaat nyantai aja, konsumsi. Kita yang akan melayani nanti akan dipanggil. Cepet kok prosesnya supaya kita juga nggak terlalu lama di ruangan ini gitu. Umpamanya kalau ada yang cepet mau pulang, tapi jangan cepet-cepet pulang dulu ya teman-teman ya, itu aja sih. Ya terima kasih. Ya, silakan Pak Agus atau Pak Jeffrey, silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mengakhiri ibadah kita, dan sesudah itu kita akan ada konsumsi yang sudah disediakan. Saya mengucapkan terima kasih buat kehadirannya yang pada pagi hari ini sudah hadir. Saya ada saudara yang baru hadir pagi hari ini. Kami menyambut kehadiran saudara Bapak Ibu sekalian, welcome. Tadi ada temannya Yohana, ada juga mungkin teman-teman yang lain. Selamat datang juga teman-teman yang sudah lama tidak berjumpa. Senang sekali. Jangan cepat-cepat pulang. Ada makan siang bersama, kita nikmati, kita ngobrol, dan mari kita akhiri ibadah kita. Dan nanti setelah itu saya serahkan untuk para usher akan memimpin acara tukar kado yang sudah dipersiapkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita. Haleluya. Mari kita akan mengakhiri dan kita berdoa untuk akhir dari ibadah kita. Saya juga menambahkan pengumuman, walaupun masih beberapa minggu yang akan datang, tanggal 25 kita akan ada family gathering untuk Christmas, dan akan diadakan pada sore hari. Akan ada potluck atau perjamuan kasih ya, karena kita mau mengadakannya sore supaya bisa order makanan. Kalau pagi-pagi susah order makanan buat potluck, atau mau yang masak sendiri, kalau sore ada waktu untuk masak. Jadi siapkan diri untuk tanggal 25 juga hadir. Akan ada kesaksian, akan ada pujian selama tahun 2022, bagaimana perjalanan kita. Tanggal 25 kita akan kumpul kembali, ada potluck ya, potluck. Kalau SAM potluck itu seru ya saudara. Makanan dari timur, utara, barat, ke selatan kumpul di sini ya. Oke. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Bersyukur buat kehadiran-Mu. Dan bersyukur juga Tuhan buat setiap saudara yang sudah berjerih lelah untuk mengadakan acara Natal pada hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati juga setiap kami yang sudah hadir. Biarlah kami bisa sekali lagi merasakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan kami menyerahkan acara yang selanjutnya untuk pembagian kado dan fellowship makan siang bersama. Biarlah Tuhan Kau juga hadir di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur, saudaraku yang terkasih. Angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia, dan Dia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hubunganmu, diberkatilah rumah tanggamu, dan diberkatilah apa yang kau kerjakan di dalam takut akan Tuhan.
Dan jadilah orang-orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Sebab engkau akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya sekalipun musim kering. Kalau engkau benar-benar hidup di dalam firman Tuhan, jangan takut, sebab engkau akan berbuah pada waktunya. Dan apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dan biarlah damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya dalam segala musim hidupmu sampai Yesus datang kali yang kedua. Kita semua tetap setia menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Haleluya. Amin. Amin. Jadikan aku indah, indah memandangmu, lihat semuanya di dalam hidupku. Hanya Tuhan, hanya kepadamu ada kembali, silakan untuk